Perkenalkan, nama saya Rehan Putra dengan PM 007. Perkenalkan, nama saya Febri Satria dengan NPM 019. Saya Fatika Hayu Aryani, NPM 2210306025. Perkenalkan, nama saya Zumrotul Arifah dengan NPM 043. Perkenalkan, nama saya Isna Prianggraini dengan NPM 2230306095. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan contoh soal yang nomor 1. Di sini diketahui sebuah grup A dengan operasi biner perkalian modulo 7 dengan A itu adalah 1, 2, dan 4. Kemudian diminta untuk menentukan order elemen dari semua elemen yang terdapat pada grup A. Jadi karena A itu elemennya 1, 2, dan 4, maka kita mencari order elemen dari elemen 1, 2, dan juga 4. Nah, di sini yang pertama dibuat terlebih dahulu tabel Cayley-nya seperti yang bisa dilihat. Nah, yang pertama kita akan mencari berapa nilai n sehingga A pangkat n itu sama dengan E. Dari tabel Cayley kita bisa lihat bahwa elemen identitas atau E itu adalah 1 karena setiap elemen ketika dioperasikan dengan 1 itu hasilnya adalah elemen itu sendiri. Sehingga E di sini adalah 1. Kemudian A pangkat n, A itu adalah setiap anggota grup A. Berarti kita mencari 1 pangkat n sama dengan 1, 2 pangkat n sama dengan 1, 4 pangkat n sama dengan 1. Kita akan mencari nilai n tersebut. Nah, nilai n itulah yang nanti akan menjadi order dari setiap elemen. Yang pertama untuk elemen 1, kita bisa melihat bahwa 1 cukup dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah 1 atau elemen identitas. Karena 1 itu adalah elemen identitas itu sendiri, maka n-nya itu adalah 1 atau order dari 1 adalah 1. Karena n di sini yang didefinisikan sebagai n itu adalah bilangan bulat positif terkecil. Jadi yang diambil itu dari 1. Bilangan bulat positif terkecil itu dimulai dari 1. Nah, ketika 1 dibangkitkan 1 itu hasilnya sudah sama dengan elemen identitas, maka hanya perlu dipangkatkan 1 atau n-nya sama dengan 1 sehingga order dari 1 itu adalah 1. Selanjutnya untuk elemen 2 bisa kita lihat bahwa 2 dikali 2 itu menghasilkan 1 atau elemen identitas, maka 2 perlu dipangkatkan 3 sehingga menghasilkan 1. Hasil ini bisa kita lihat pada tabel Cayley. Nah, karena n-nya itu adalah 3, maka order dari 2 itu adalah 3. Selanjutnya untuk 4 bisa kita lihat juga pada tabel Cayley. Pertama, 4 dikali 4 itu adalah 2 itu bukan elemen identitas sehingga kita kalikan lagi dengan 4, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 1. Nah, di sini sudah kita dapat elemen identitas sehingga 4 dikali 4 dikali 4 itu hasilnya 1 atau 4 maka 3 itu sama dengan 1. Nah, karena n di sini yang sebagai pangkat ini adalah n sama dengan 3, maka order dari 4 itu adalah 3. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk setiap elemen bahwa elemen 1 itu order elemen 1 adalah 1, order elemen 2 adalah 3, order elemen 4 adalah. Di sini untuk soal nomor 2, tentukan order dari Z10 yang mana merupakan grup semua kelas bilangan bulat dengan penjumlahan modulo 10. Kemudian tentukan pula order dari setiap elemen yang terdapat pada Z10. Penyelesaian di sini. Anggota dari Z10 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Maka jumlah dari anggota Z10 adalah 10. Elemen identitas dari grup Z10 adalah 0. Maka untuk elemen 0 di sini untuk elemen 0 sama dengan 0 sehingga order dari 0 sama dengan 1. Untuk elemen 1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 sejumlah 10 sama dengan 10. 10 modulo 10 sama dengan 0 sehingga order dari 1 sama dengan 10. Sedangkan untuk elemen 2 ditambah 2 sejumlah 5 sama dengan 10. 10 modulo 10 sama dengan 0 sehingga order dari 2 sama dengan 5. Yang selanjutnya adalah untuk elemen 3.
3 ditambah 3 sejumlah 10 sama dengan 30. 30 modulo 10 sama dengan 0, sehingga order dari 3 sama dengan 10. Untuk elemen 4, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. 20 modulo 10 sama dengan 0, sehingga order dari 4 adalah 5. Untuk elemen 5, 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 modulo 10 sama dengan 0, sehingga order dari 5 sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya adalah untuk elemen 6. 6 ditambah 6 sejumlah 5 sama dengan 30. 30 modulo 10 sama dengan 0, sehingga order dari 6 sama dengan 5. Untuk elemen 7, 7 ditambah 7 sejumlah 10 sama dengan 70. 70 modulo 10 sama dengan 0, sehingga order dari 7 sama dengan 10. Untuk yang selanjutnya adalah untuk elemen 8. 8 ditambah 8 sejumlah 5 sama dengan 40. 40 modulo 10 sama dengan 0, sehingga order dari 8 sama dengan 5. Untuk yang selanjutnya adalah untuk elemen 9. 9 ditambah 9 sejumlah 10 sama dengan 90. 90 modulo 10 sama dengan 0, sehingga order dari 9 sama dengan 10. Lalu didapatkan order dari 0 sama dengan 1, order dari 1 sama dengan 10, order dari 2 sama dengan 5, order dari 3 sama dengan 10, order dari 4 sama dengan 5, order dari 5 sama dengan 2, order dari 6 sama dengan 5, order dari 7 sama dengan 10, order dari 8 sama dengan 5, dan order dari 9 sama dengan 10. Diketahui bahwa B merupakan suatu grup himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Tunjukkan bahwa himpunan A dengan anggota itu 5K dengan K-nya merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat adalah subgrup dari B. Penjelasannya adalah dapat disebut subgrup jika H merupakan subset dari G, kemudian H bukan merupakan himpunan kosong, dan H adalah suatu grup. Yang pertama, himpunan B merupakan himpunan bilangan bulat dan diketahui bahwa A dengan fungsi 5K, K-nya merupakan anggota bilangan bulat, maka dapat dipastikan bahwa A subset dari G, A subset dari B. Kemudian yang kedua, anggota himpunan A merupakan kelipatan dari 5. Dapat diambil contoh seperti minus 10, minus 5, 0, 5, 10, dan seterusnya. Maka A bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian C, akan dibuktikan bahwa A merupakan suatu grup. Yang pertama, bersifat tertutup terhadap operasi. X sama dengan 5K1. Setiap K anggota bilangan bulat. Y sama dengan 5K2. Pada K merupakan anggota bilangan bulat. X plus Y sama dengan 5K1 plus 5K2 sama dengan 5K1 plus K2 sama dengan 5K3. Ada K merupakan anggota bilangan bulat. Karena K anggota bilangan bulat, maka hasil dari operasi tersebut adalah bilangan bulat. Jadi terbukti bahwa A merupakan bersifat tertutup. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa bersifat asosiatif. A plus B dalam kurung kemudian plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Terbukti bahwa himpunan A memiliki sifat asosiatif. Yang ketiga, akan dibuktikan bahwa terdapat elemen identitas. Elemen identitas dari operasi penjumlahan adalah 0, maka identitas adalah 0. Terbukti bahwa dalam anggota himpunan terdapat anggota 0. Kemudian yang keempat, akan dibuktikan bahwa setiap elemen memiliki inverse. Setiap A anggota B ada A inverse anggota B. Demikian sehingga A plus A inverse sama dengan A inverse plus A sama dengan E. Maka terbukti bahwa A memiliki inverse di setiap elemennya, yaitu misal 5 itu inverse-nya min 5, kemudian 10 inverse-nya adalah 10. Lanjut soal nomor 4, diketahui G adalah sebuah grup himpunan matriks real dengan order 2x2 dengan operasi penjumlahan matriks. Kemudian diketahui bahwa H itu adalah subset dari G, dengan H didefinisikan dengan matriks A00B, dengan A dan B itu adalah himpunan bilangan real. Buktikan bahwa H adalah subgrup dari G. Dapat disebut subgrup jika H itu subset dari G, H bukan himpunan kosong, dan H itu adalah grup. Yang pertama, kita sudah diketahui dalam soal H itu subset dari G, dan kemungkinan yang anggota himpunan H itu adalah 0000, 2003, dan yang lainnya. Maka H itu bukanlah himpunan kosong. Dan akan dikatakan sebuah grup jika memenuhi 4 aksioma berikut. Maka kita buktikan
Untuk yang pertama, sifatnya bersifat tertutup terhadap operasi. Kita dapatkan matriks A itu adalah A00B dengan anggota dari grup H dengan A, B itu adalah bilangan real, dan kita dapatkan matriks B itu C00D merupakan anggota himpunan dari H dengan C dan D itulah bilangan real. Dan kita jumlahkan A plus B, kita dapatkan A plus C 00 B plus D. Kita misalkan A plus C itu adalah M, B plus D itu adalah N. Dengan M dan N itu adalah anggota bilangan real. Maka karena Mn itu adalah anggota bilangan real, maka hasil operasi di atas itu adalah bersifat tertutup. Lanjut, bersifat asosiatif. Yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu matriks C00D tambah dengan E00F. Kita dapatkan C plus E00D plus F, dan kita jumlahkan dengan matriks A00B, maka kita dapatkan A plus C plus E00B plus D plus F. Dan untuk yang kedua, kita jumlahkan terlebih dahulu A00B ditambah dengan C00D, kita dapatkan A plus C 00B plus D. Kita jumlahkan dengan matriks E00F, kita dapatkan A plus C plus E00B plus D plus F. Maka kita terlihat bahwa persamaan 1 dan 2 itu sama, maka terbukti bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, dapat elemen identitas. Nah, elemen identitas dari penjumlahan itu 0, 0, 0, maka matriksnya itu adalah 0, 0, 0, 0. Maka kita buktikan bahwa A00B ditambah dengan 0, 0, 0, 0 adalah matriks itu sendiri. Maka elemen identitasnya itu adalah 0, 0, 0, 0. Kemudian yang sifat terakhir, setiap elemen memiliki inverse. Setiap anggota H itu adalah himpunan bagian dari G, dan H inverse itu juga himpunan bagian dari G. Demikian sehingga H plus H inverse sama dengan H inverse plus H sama dengan elemen identitas. Kita buktikan bahwa H itu misalkan matriksnya A00B, H inverse-nya matriks min A00 min B. Kemudian jika kita jumlahkan, maka kita dapatkan A00B ditambah dengan min A ditambah min A00 min B, kita dapatkan elemen identitas yaitu 0, 0, 0, 0. Maka terbukti bahwa memenuhi sifat grup, jadi H itu adalah subgrup dari G. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Diketahui bilangan bulat dengan modulo 7 dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup, dan A adalah anggota dari bilangan bulat modulo 7, di mana A itu adalah 0, 2, 3, dan 5. Nah, tunjukkan apakah A merupakan subgrup dari bilangan bulat modulo 7. Oke, untuk mengetahui apakah A merupakan subgrup dari bilangan bulat modulo 7, maka kita perlu menunjukkan bahwa A dan operasi penjumlahan modulo 7 merupakan suatu grup. Untuk mengetahuinya, kita harus maka A harus memenuhi 4 aksioma suatu grup. Berikut tabel Cayley untuk mengetahui apakah A memenuhi 4 aksioma atau tidak. Nah, untuk elemen dari A sendiri itu adalah 0, 2, 3, dan 5. Saat 0 dijumlahkan dengan 0, kemudian dioperasikan dengan operasi penjumlahan modulo 7, hasilnya adalah 0, kemudian 2 ditambah 0 adalah 2, 3 ditambah 0 adalah 3, 5 ditambah 0 adalah 5. Kemudian untuk 0 ditambah 2 itu 2, 2 ditambah 2 4, 3 ditambah 2 5, dan 5 ditambah 2 adalah 7, sehingga saat dimodulkan dengan 7 akan menghasilkan 0. Kemudian untuk 0 ditambah 3 itu 3, 2 ditambah 3 5, 3 ditambah 3 6, dan 5 ditambah 3 itu adalah 8. Saat dimodulkan dengan operasi penjumlahan modulo 7 akan menghasilkan 1. Kemudian 0 ditambah 5 itu 5, 5 ditambah 2 adalah 7, yang dioperasikan dengan operasi penjumlahan modulo 7 akan menghasilkan 0, 3 ditambah 5 yaitu 8, dan saat dioperasikan dengan operasi penjumlahan modulo 7 akan menghasilkan 1, dan 5 ditambah 5 adalah 10, dan saat dioperasikan dengan operasi penjumlahan modulo 7 akan menghasilkan 3.
Nah, dalam tabel Kelly ini kita dapati bahwa ada elemen yang bukan merupakan elemen dari A, yaitu 1, 4, dan 6. Hal ini menyebabkan A dan operasi penjumlahan modulo 7 tidak dapat bersifat tertutup. Karena tidak memenuhi aksioma pertama, yaitu bersifat tertutup, maka A dan operasi penjumlahan modulo 7 bukan merupakan grup dan A bukan merupakan subgrup dari bilangan bulat modulo 7. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.